Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas tentang TO PPPK ya, TO P3K yang matematika. Oke, kita awali dari kisi-kisinya dulu. Jadi saat kemarin tryout itu ada beberapa materi yang muncul. Pada kesempatan kali ini kita sekarang akan membahas mengenai materi ini dulu ya, yang dimensi 3 dengan bangun datar dulu. Oke, kita lihat soalnya ya. Ini yang pertama, soal nomor 12 waktu itu. Pertanyaannya seperti ini. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, ini masalah konsep bersilangan sejajar ya, dilihat dari optionnya. Oke, kita lihat di sini ada balok ya. Di sini ada bersilangan, ada sejajar. Ya, cuma ada dua jenis ya. Di PG-nya bersilangan dan sejajar. Mungkin untuk review lagi Bapak Ibu semua, kalau sejajar sudah pada paham mungkin ya, sudah masih ingat nih. Ini AB contoh sejajar CD, sejajar GH, sejajar EF ya. Lalu kalau bersilangan seperti apa? Nah, khusus yang bersilangan itu ingat-ingat kalau bersilangan itu syaratnya itu tidak ini ya, tidak sebidang. Jadi tidak sebidang. Oke. Jadi bersilangan itu tidak satu bidang. Nah, sehingga bisa kita cek di sini. Ini FB bersilangan DC. FB mana FB? Oke, FB ini ya. Bersilangan dengan DC. DC. Nah, ini tidak sebidang kan DC ya. Tidak bersilangan. Oke. Kayaknya ini nih benar nih, tapi kita pastikan yang lain salah ya. AB sejajar CG udah pasti beda ya, udah pasti salah ini, harusnya bersilangan. Lalu AD bersilangan GF, AD bersilangan GF. Nah, ini harusnya sejajar. Jadi ini salah juga. ABCD sejajar DH, ABCD sejajar DH. Oh enggak ya, ini salah juga. Lalu ABCD bersilangan HD, ABCD bersilangan HD. Ini salah juga. Sehingga sudah jelas yang benarnya adalah yang A ya. Oke, mudah ini ya. Udah, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ini kubus KLMN OPQR ya. Nah, ini kita lihat kubusnya. Pertanyaannya, nilai sinus sudut antara garis KM. Oke, kita bikin dulu garis KM ya. Oke, ini garis KM dengan bidang KPR. KPR yang mana berarti ini ya? Ini KPR. Oke, nah untuk mencari sudutnya yang mana, berarti kita bikin garis bantu ya, karena sudut garis dengan bidang otomatis ke tengah-tengah yang ini ya, ke tengah ini. Oke, kita bedakan garisnya. Jadi kita bikin garis bantu. Maka yang dimaksudnya adalah ini nih. Jadi sudutnya antara KM dengan K, katakanlah ini huruf Y ya. Kita bikin baru. Dan ini ke bawah. Nah, kita bikin garis bantu lagi yang ini. Yang mana ini tegak lurus ya. Misalnya ini X gitu ya. Oke. Nah, biar mudah kita gambar di luar aja ya si segitiganya. Kita bikin segitiga ya. Kurang lebih seperti ini. Ini berarti K. Oke, ini siku-siku, ini X dan ini Y ya. Nah, ini kan kita tulis dulu angka-angka yang udah pasti diketahuinya. Yang jelas ini misalnya karena kubus kita anggap aja ini 1. Dan ini adalah KX, berarti kalau KM-nya ini akar 2, kan kalau 1 berarti ini akar 2 ya. Maka ini adalah setengah akar 2. Gitu ya. Dan kita tinggal nyari KY, karena yang mau kita cari sin yang ini. Ya, jadi yang kita cari itu sin K lah gitu ya. Oke, nah sin K ini berarti XY
per KY. Ya, XY per KY. Nah, XY-nya udah ada 1. Nah, kita hitung dulu nih KY berapa. Oke, kita hitung dulu ya. Berarti KY-nya adalah akar 1 kuadrat ditambah setengah akar 2 kuadrat ya. Berarti berapa nih? Akar 1 ditambah 2/4. 2/4 itu setengah ya. Berarti akar 1 tambah setengah itu 3/2 ya. Nah, ini jadi akar 3/2, atau boleh juga kita tulis akar 3 per akar 2. Oke, sehingga sin K ini KY-nya ini ya, ini KY-nya akar 3 per akar 2, maka XY per KY 1 dibagi akar 3 per akar 2 ya, tinggal kita balik, berarti jawabannya akar 2 per akar 3 ya. Kalau dilihat di optionnya ini disatuin lagi ya, boleh lah, jadi akar 2 per 3, sehingga dapat jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini masih tentang sudut, masih tentang kubus, maaf. Jadi ada kubus ABCDEFGH gitu ya, mempunyai panjang rusuk 8. Oke, kita keluarkan kubusnya ya. Ini katanya rusuknya 8. Berarti boleh kita tulis sini 8 ya. Nah, rusuknya 8 cm. Pertanyaannya jarak titik E. Oke, titik E itu berarti yang ini ya. Titik E ke bidang AFH. AFH mana? Nah, ini. AFH. Oke. Iya. Jarak E ke bidang AFH. Nah, ini juga biar enak kita pakai garis bantu lagi. Ya, biar kelihatan. Nah, maka kita butuh ini berarti ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi segitiga yang kita bikin ini. Pertanyaannya E ke AFH itu ya kita wakili dengan garis ini. Berarti kalau kita buat segitiga ya, kita misal bikin segitiga. Oke. Nah, segitiganya kan udah jelas siku-siku ya yang ini. Berarti yang ini E ya. Yang ini katakanlah X gitu. Yang ini A. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dari E ke garis ini. Berarti kita seperti mencari tinggi ya, seperti mencari tinggi. Berarti bisa kita gunakan konsep luas aja gitu. Jadi yang udah ada angkanya kan EA ya. EA itu atau AE itu tadi 8 ya. AE ini 8. Terus EX berarti ini panjangnya akar 2-nya ya. Kalau EG berarti 8 akar 2, maka EX berarti 4 akar 2 ya. Berarti ini 4 akar 2. Nah, kita tinggal nyari AX dulu ya. Berarti kita tinggal cari AX. AX ini berarti akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Jadi berapa ini? 64 ditambah 16 kali 2 ya. 32. Berarti ini akar 8, 6 tambah 3, ini 6 tambah 3, 9. Jadi akar 96 ini nih. Ini akar 96. Nah, kita mau nyari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi kita pakai kesamaan mencari luas gitu ya. Jadi kalau 8 dikali 4 akar 2 gitu ya, itu pasti sama dengan akar 96 dikali tinggi. Nah, ini yang kita mau cari tinggi ini ya. Jadi bahwa jarak E ke AFH itu ya tinggi ini ya. Sehingga ya udah berarti tingginya itu ya adalah 8 kali 4 32 akar 2 dibagi akar 96. Nah, ini kita bisa coret ya. 2 bagi 96 berapa? Berarti 32 per
Berarti ini tinggal akar 48 ya. Nah, 32 per akar 48. Kita tinggal sederhanain aja. Akar 48 itu kan 16 kali 3 ya. Berarti ini 4 akar 3. Nah, 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Jadi 8 per akar 3. Nah, ini kalau kita rasionalkan, maka ini jawabannya ya. Berarti 8 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 gitu kan ya. Berarti 8 per 3 akar 3. Oke. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada persegi panjang ya. Jika luas daerah yang diarsir ini 20, jadi katanya ini 20 cm persegi. Pertanyaan luas daerah yang tidak diarsir. Nah, ini berapa katanya? Oke. Ini seperti yang rumit ya awal kali saya lihat. Padahal ini tinggal menggunakan konsep luas segitiga ya. Bahwa luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini otomatis tingginya kan tinggi tinggi persegi panjang ya, atau lebar persegi panjang. Jadi si segitiga ini tuh jadi sama aja dengan kalau kita bikin luas segitiga seperti ini ya. Nah, itu sama aja kan. Dan segitiga ini kan setengah alas kali tinggi tadi. Jadi kalau yang segitiga ininya aja 20, berarti kalau yang persegi panjang yang ini 20 kali 2, berarti ini 20 juga ya. Berarti ini 20 juga, maka si persegi panjang yang ini 40. Nah, pertanyaannya yang tidak diarsirnya, kalau ini semuanya 40, berarti ketiga ini kan 120 ya. Berarti 120 tinggal dikurangi 20 karena yang diarsir itu 20 ya. Jadi jawabannya adalah 100 cm persegi. Oke, yang ini jawab. Kita lanjut di soal berikutnya.